يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para pinesepuh wabil khusus. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan sehat panjang umur dan juga senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ke tempat kita, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan wabil khusus segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman dan Bapak Ibu hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir dalam setiap kajian dan kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan istiqomahnya kita, kebaikan kita Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai ada beberapa pengumuman atau informasi yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini adalah kajian terakhir ya. Terakhir di bulan Sya'ban. Kajian terakhir di bulan Sya'ban, informasi kepada seluruh hadirin jamaah bahwa kajian kita tidak libur tapi ditambah besok di Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, insya Allah kajian kita laksanakan setiap Ahad subuh dan juga Rabu subuh ya, dengan pemateri yang terus bergantian sebagaimana di papan informasi yang ada di depan bahwa berbagai macam kegiatan akan dilaksanakan di masjid kita. Salah satunya adalah kegiatan buka bersama, kegiatan santunan yatim dan lain-lain, insya Allah akan kita laksanakan di pertengahan bulan Ramadan. Oleh karenanya dipersilakan Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bagi yang ingin membantu semua kegiatan-kegiatan di Masjid Nurul Iman, semuanya ada di depan ya informasinya. Silahkan untuk menghubungi panitia dan juga pengurus yayasan dan juga Masjid Nurul Iman. Ibu bapak hadirin jamaah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita dan kita semuanya, dan seluruh para donatur yang ingin selalu ikut andil dalam setiap kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan kita doakan rezekinya Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, dan juga mudah-mudahan pahalanya terus ngalir untuk kita dan mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'alullah al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmah mu'izul hasanah kajian yang disampaikan oleh guru kita tercinta al-mukarram wal mutarram al-ustaz Haji Muhammad Fadli SQ. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalun ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa tidak ada perlindungan yang maha kokoh, maha sempurna selain perlindungan Allah, dan mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sosok pribadi teladan yang setiap ucapannya mengandung kebaikan, setiap diamnya mengundang hikmah, bahkan setiap gerak hidupnya bebas dari kesia-siaan. Jemaah sekalian dirahmati Allah, saya lihat wajahnya wajah orang-orang soleh dan kayaknya semuanya sehat-sehat, sehat jasmani, rohani, dan sehat kantong. Balik ya. Baik Bapak Ibu ini rahmati Allah. Apa kabar Bu? Ya, setahun kayaknya saya belum kesini, tapi nggak apa-apa ya. Saya senang datang ke tempat seperti ini karena merasa dikelilingi oleh orang-orang baik. Jadi kita itu baik tergantung temennya. Kalau ibu punya teman hobinya belanja, boros. Kalau ibu punya teman hobinya ngomongin orang, jadi gibah. Tapi kalau ibu hobinya datang ke majelis ilmu, insya Allah jadi berkah. Baik Bapak ini dirahmati Allah, waktunya singkat, bismillah. Hari ini izin saya ingin menyampaikan materi ini karena penting ya. Hidup antara takdir dan ikhtiar. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah. Nih, dalam hidup ini ada sesuatu yang bukan choice kita, bukan pilihan kita. Ibu lahir dari siapa, orang tua kita siapa, itu bukan pilihan kita. Ya, kita hidup seperti ini juga bukan pilihan kita. Jadi ada dalam hidup ini yang memang kita tinggal terima. Ibu waktu lahir jadi perempuan milih atau enggak? Nggak milih. Bapak jadi laki-laki juga nggak milih. Jadi tinggal terima. Artinya ada takdir yang memang Allah cukupkan, Allah tepatkan bahwa itu bukan pilihan kita. Kita nggak bisa milih. Kalau setiap orang bisa milih lahir dari siapa, anak siapa, keturunan siapa, pasti semua akan milih lahir dari keturunan para nabi. Ya kan? Ibu keturunan nabi juga kan? Nah, Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi harus pede kita nih. Oke, step by step. Cuma sekali dirahmati Allah, takdir itu apa sebetulnya? Ketentuan yang Allah berlakukan kepada diri kita dan alam semesta ini. Takdir artinya takaran, ukuran yang berlaku pada alam semesta ini dan diri kita. Setahun berapa hari Pak? 365 hari. Kenapa Bapak bisa tahu setahun 365 hari? Karena bumi mengelilingi matahari itu kecepatannya stabil, konstan. Kalau 100.000 km per jam. Kalau bumi mengelilingi matahari kecepatannya lebih banyak, maka itu
akan terjadi perubahan yang dahsyat. Harinya lebih cepat. Ya. Seminggu berapa hari? 7 hari. Kenapa Bapak bisa jawab 7 hari yakin? Karena itu ada takdirnya. Gak mungkin lebih. Nah, jadi takdir itu ukuran yang berlaku pada diri kita maupun alam semesta ini. Oke, kenapa Pak Ustadz bahas ini? Karena ada orang yang justru orang Islam sendiri nggak percaya dengan takdir. Silakan. Masya Allah. Ya. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu ke dokter, Bu. Ibu ditensi sama dokter 150/100. Kata dokter apa? Ibu tensinya tinggi. Pertanyaan saya, kok dokter bisa tahu kapan orang tensinya tinggi, kapan orang tensinya rendah? Karena dokter punya takdir, punya ukuran. Orang yang sehat umurnya 40 tahun ke atas itu minimal di bawah 150. Ibu 150/100 itu tinggi itu. Ya Bu ya? Iya. Kok dokter bisa tahu? Karena dokter punya takdir ukuran. Kalau orang yang tensinya seperti ini dia darah rendah. Orang yang tensinya seperti ini, dia darah tinggi. Itu dokter. Dokter aja bisa punya takdir. Apa ukuran takaran yang berlaku pada kesehatan kita? Bu, Ibu tahu nggak lingkar perut yang sehat nih, Pak? Berapa ukurannya? Nah, nggak tahu kan? Saya kasih tahu nih. Kata dokter, lingkar perut kita yang sehat buat jantung, ginjal itu tinggi badan dikurangi dibagi 2. Jadi kalau tinggi ibu 150, berarti lingkar perut yang sehat tuh sekitar 75 cm. Nanti pulang cari meteran ya, diukur. Nah, kalau itu lebih dari 75 sampai 85 sampai 90 ada yang trouble nanti. Ya. Ini penting nih. Kenapa Pak Ustadz ngomong ini? Ya karena kita ingin ketemu dengan takdir-takdir baik. Ya. Tapi dirahmati Allah, wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menetapkan ukuran-ukuran ini penciptaannya sesuai takdirnya, nggak mungkin lebih. Oke. Maka karena diri kita ada takdir, alam semesta ini ada takdirnya, maka ketika orang menciptakan produk itu ada ukurannya. Ya, saudara yang punya mobil misalkan, itu ada takdir kecepatan tuh. Ada yang 180, ada yang 360 tergantung merek mobilnya. Kalau merek yang mobil yang standar, Xenia, Avanza itu mungkin 180 sampai 200. Tapi kalau Bapak Ibu mobilnya tuh papan kelas atas, itu bisa 360, Pak. Ya. Maka mobil seperti Ferrari, Lamborghini itu sampai 360. Begitu Bapak naik mobil itu dan jalanan kosong, kita ngegas itu sampai kecepatan 360. Dan itu diciptakan dan nggak mungkin lebih dari 360. Nah, makanya diciptakan apa? Bodinya beda, ya kan? Kuda-kudanya. Nah, saya bicara ini dulu ya, pengertian takdir, karena ada orang yang nggak percaya dengan takdir. Ibu percaya nggak dengan takdir? Oke, alhamdulillah ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan sampai ada daun yang jatuh di pagi hari, itu Bapak kalau Ibu yang sering nyapu, itu kalau pagi suka nyapu, ada daun yang berguguran, itu ada timingnya, itu ada takdirnya. Jangan bilang itu kebetulan, enggak. Itu Allah punya rencana seperti itu. Ya. Jadi walhasil dalam hidup ini ada takdir yang mungkin bukan pilihan kita, kita tinggal terima. Jelas ya Bu? Oke. Karena hidup antara takdir dan ikhtiar, maka saya bicara dulu. Ibu tahu nggak hakikat hidup itu apa? Yang harus paham kita nih, supaya kita nggak salah memahami hidup yang sudah Allah karuniakan. Satu, hidup itu pengabdian. Jadi memang Allah udah takdirkan kita harus mengabdi ibadah. Ya, makanya orang yang mencari kebahagiaan di luar ibadah itu dia nggak bisa mencapai kebahagiaan hakiki. Kayak di sini nih, Ibu bahagia nggak di sini?
bahagia. Walaupun cicilan masih ada, ya enggak, utang masih banyak, tapi begitu datang di majelis ilmu lupa semuanya. Nggak ingat utang, nggak ingat cicilan. Betul nggak Bu? Iya. Semalam habis ribut sama suami, lupa. Ya, suaminya nggak pulang puasa 3 bulan. Ya. Tapi begitu datang ke sini mencari kebahagiaan yang sifatnya ibadah, dia akan hakiki itu. Maka itu saya seneng nih. Subuh rame begini, luar biasa. Luar biasa nih pembinaannya ya. Ustadz Noval, Adi Noval dan lain sebagainya, para ulama, luar biasa. Ini kekuatan ini, jangan dibilang sesuatu yang buruk ya. Karena banyak masjid yang kalau saya datangi begitu kajian subuh, satu saat ibu-ibunya di belakang ke tembok bertiga doang. Alhamdulillah. Satu ya, hidup itu pengabdian. Jadi kita tuh kadang-kadang, maaf, kalau orang sudah melakukan pengabdian dengan maksimal, itu alat ukurnya pasti dengan hati yang ikhlas. Ketika bicara dengan pengabdian hati yang ikhlas, dia mencapai kebahagiaan hakiki gitu. Nggak ingin dipuji orang, ya, nggak ingin dilihat orang. Lagi ngaji gini nggak perlu ngespos, ya nggak. Karena ada orang kalau di pengajian tuh hobinya selfie. Cetut. Kirim ke suaminya, "Pak, udah siang, bangun dong. Aku nih udah ngaji loh." Sampai dulu pernah, maaf ya, Satpol PP sholat asar di samping saya. Udah selesai, "Pak, tolong dong." "Kenapa Mas?" "Fotoin saya mau baca doa." "Oke." "Buat apa?" "Buat laporan ke atasan." Jadi dia laporan ke atasan pada asar supaya orang atasannya tahu boleh setelah sholat asar. Baik, satu. Jadi hidup itu pengabdian. Ya, tidak ada cara terbaik yang Allah berikan kecuali lewat ibadah. Makanya Bu, sholat bagus, tahajud bagus, tilawah Quran, lakukan terus sampai nanti kita bertemu dengan takdir terbaik, namanya husnul khotimah. Oke, satu. Dua, hakikat hidup itu adalah ad-dunya zina. Dunia itu keindahan. Jadi Allah memang udah takdirkan kita, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatil muqantarah. Sudah Allah buat ya takdirnya manusia tuh senang kepada keindahan. Kepada apa? Wanita normal nih. Jadi suami ibu kalau suka kepada perempuan wajar nggak Bu? Bu, suami ibu kalau suka kepada perempuan lain wajar nggak? Kok nggak wajar sih? Kalau suami ibu suka sama laki-laki wajar nggak? Lah itu nggak wajar, itu normal. Suka kepada anak-anak yang punya anak tuh seneng. Punya harta benda, ya peternakan, Masya Allah. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Ibu misalkan punya rumah, ya rumahnya sih nggak kecil, nggak gede lah, cuma 200 meter, cuma halamannya 4000 meter. Kenapa? Supaya kalau teman-teman datang parkirnya gampang, ya kan? Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, selama halal. Jadi sebetulnya Pak, maaf nih, dalam konsep kehidupan kaum muslimin banyak orang yang punya rezeki tapi rezeki nggak berkah. Kan dulu saya udah pernah bahas belum ya? Salah satu syarat rezeki berkah tuh minimal 3. 1 bersih, 2 halal, 3 manfaat. Banyak umat Islam punya rezekinya bagus tapi nggak pernah dimanfaatin, nggak berkah. Tetangga saya punya mobil Fortuner 2022 lah. Udah mau setahun. "Oh Ustadz, ini mobil saya sudah mau setahun." Terus kilometernya baru 2000. Hah? Udah setahun kilometer 2000, berarti nggak dipakai dong. Kok nggak pernah dipakai Pak ke kantor? "Saya pakai yang ini aja lah, yang Avanza tahun 90-an. Itu nggak berkah. Dia punya harta tapi nggak dimanfaatin, ya kan? Paling jauh ngisi bensin, balik lagi. Terus buat apa? Sementara dia harus bayar pajak, ya kan? Iya. Itu kita nggak dilarang untuk memanfaatkan nikmat yang udah Allah berikan gitu. Halo Bu? Ya Bu? Ibu punya mukena berapa setel? Datang ke pengajian mukena udah lecek, nggak dicuci 4 minggu. Ganti, pakai yang bagus-bagus. Kenapa? Itu nggak dilarang. Jadi walhasil dalam hidup ini, kalau mau berkah hidup kita seperti takdir yang Allah kehendakkan, manfaatkan tuh.
Ada anak muda punya motor bagus banget. Tapi setiap sekolah, setiap kerja dia pakai motor yang jelek. Kenapa motor yang bagus gak dipakai? Sayang Pak Ustadz, nanti aja pas lebaran. Gak berkah. Jadi hati-hati ya, kita punya barang bagus gak dipakai, itu gak berkah hidup kita. Pakai dong. Saya terus terang, termasuk orang yang sedih. Bertamu ke, kalau di sini DKM-nya baik-baik lah ya. Begitu bertamu ke DKM, gak usah sebut, sediain makanan. Yang menyedihkan apa? Semua yang dihadapkan saya banyak iklan. Piring, daya, gelas, rinso. Ini berarti dia pakainya bekas iklan semua. Padahal masih punya yang bagus, nggak boleh. Ya Bu ya? Ibu punya kerudung? Punya. Berapa setel? Oh banyak Pak. Tapi setiap ke pengajian pakai kerudungnya itu aja, ganti. Kalau ibu dia nggak mau pakai, kasih ke orang lain, sedekahin. Mau berkah nggak? Iya. Saya jujur aja. Saya kalau mau ceramah, lihat daerahnya, lihat situasinya, itu penting buat saya. Kalau saya bisa jangkau dengan motor, pakai motor. Kalau saya kurang sehat, minta dijemput. Kalau saya lagi sehat, bawa mobil, situasi memungkinkan, bawa. Normal kan? Gitu. Jelas ya? Oke. Dan memang orang kalau punya pasangan hidup, yang ibu punya suami ganteng, wajar nggak? Wajar. Bapak punya istri cantik, boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang kan ada istri tuh kalau ke kondangan sama suami suka nggak mau bareng. Pak, jangan bareng sama aku. Bapak duluan aja. Dan kalau di tempat kondangan jangan bilang-bilang ya. Ayah sendiri-sendiri aja gitu. Nggak mau ketahuan itu suaminya, ya kan? Ya buat suami ganteng tuh beda tuh trustnya ya kan, kepedeannya. Sama ketika bapak bawa istri cantik, pede. Tapi sekarang begitu kondangan setelah 32 tahun nikah, aduh. Pak aku mau kondangan, udah berangkat duluan mah, papa ntar aja ntar malam. Nah nggak mau bareng. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya, supaya waktunya cukup. 3, hidup itu fana, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada dalam diri kita tuh fana, dan apa yang dalam diri Allah kekal. Ibu percaya gak sih? Fana atau gak fana Bu? Bu, ibu, fana tahu fana? Apa? Nah, jadi tidak ada yang kekal. Fana itu terbatasnya kemampuan diri kita dari awal penciptaannya. Nah, fisik contoh, Masya Allah. Ibu dulu waktu umur 20, 23 tahun ya, foto, di print, masukin komputer, nyambung. Setelah 50 tahun foto, masukin komputer yang ngebaca, error gitu. Jadi komputer juga nggak bisa baca bentuk body ibu, ya nggak? Bapak juga gitu kan? Dulu rambut hitamnya sempurna, udah 40 tahun, bahkan sekarang banyak orang baru 35 tahun muncul warna putih 1, 2. Yang karena cuma 1, 2 dia kesel nggak ada temennya, semua aja deh sekalian, butuhnya banyak. Ya memang hidupnya fana, betul nggak sih Bu? Ibu dulu naik tangga 20 lantai biasa, sekarang baru naik 3 tangga ya nih sini nih. Di atas sepi, kayaknya nggak ada yang sholat di atas, capek pasti. Ya, bahkan sesuatu yang sering kita sudah hafal, nggak direview bisa hilang itu. Percaya nggak? Ibu Al-Fatihah hafal? Hafal nggak? Hafal. Yasin? Depannya hafal Pak Ustadz. Depan belakang hafal. Itu kalau nggak sering direview bisa hilang. Ya, bahkan orang bisa lupa sama nama istrinya. Percaya nggak? Pak, nama istri Bapak siapa? Astagfirullahaladzim, siapa ya? Mama. Iya, Mama tuh siapa maksudnya? Kalau itu Pak, sekretaris Santi, hafal. Ya. Kenapa nama sekretarisnya hafal? Karena tiap hari panggilnya nama Santi. Tolong nih, surat dari wali kota mana? Santi terus
Tapi nama istrinya kenapa lupa? Karena setelah 30 tahun nikah, sejak punya anak kan nggak pernah manggil nama. Manggilnya apa? Mama. Nah, salah nggak? Ya nggak salah, namanya Fana. Bahkan di mall tuh pernah ada istri yang lupa nama suaminya. Ya betul. Begitu di mall kan kepisah loh. Udah kepisah, aduh si ayah kemana nih? Akhirnya dia si istrinya ke ruang informasi. Mbak tolong dong itu panggilin suami saya. Ditanya sama informasi, siapa nama suaminya? Siapa ya? Ayah. Iya maksudnya ayah itu siapa bu? Udah sini aja saya ambil dah. Kalau dia ngomong itu, ya nggak ada informasi. Ayah, ini mama. Ayah, ini mama. Mama di ruang informasi. Ayah. Lupa. Kenapa? Fana. Nah, catat tuh, ya, Bu. Makin tua nih, fisik kita makin turun, ya normal. Jadi hati-hati ya, pada bapak-bapak kita ada kelemahan. Cuma sekian dirahmati Allah. Apa? Ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baqin. Oke, lanjut. Yang keempat, oh ya, tadi satu apa? Hidup itu pengabdian. Dua, hidup itu keindahan. Ya, kita nggak dilarang untuk menikmati keindahan, boleh selama halal. Yang ketiga, hidup itu fana. Dan yang keempat, hidup itu tempatnya ujian. Jadi bohong kalau ada orang yang bilang, oh saya mah happy-happy aja. Nggak mungkin, pasti ada ujian. Dan setiap orang itu diuji sesuai kapasitasnya. Bapak punya istri cantik, beda ujiannya pak sama istri yang standar-standar aja tuh. Ya kan? Sampai ada teman saya tuh punya istri cantik, kesiksa dia. Aduh saya baru tahu nasibnya punya istri cantik. Kenapa? Habis saya kalau bawa mobil sama dia malah sangka supirnya. Gitu. Mbak, suaminya mana? Itu yang lagi nyupir. Oh saya kirain supir. Ya, sama. Jadi tempat dunia ini ujian. Gak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak diuji. Wa nabluukum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan itu ujian, keburukan juga ujian. Nah, pilih sehat atau sakit bu? Sakit membuat kita sering istighfar, sehat lebih banyak ngomongin orang. Hah? Pilih sehat atau sakit? Nah, duit lagi sedikit, pengen sedekah, begitu uang banyak malas sedekah. Pilih yang mana? Itu penyakit kita tuh, ya. Cuma sekian dirahmati Allah. Ingat, jadi memang semua kita nih, saya, bapak, ibu itu ada ujiannya. Dulu belum punya istri, ujian nggak? Ujian. Udah punya istri, ujian nggak? Ujian. Belum punya suami, ujian. Sudah punya suami, ujian. Yang sudah punya anak, ujian. Gak punya anak, ujian. Jadi semua tuh memang Allah buat seperti ujian. Supaya apa? Supaya ngangkat rating kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang jujur, kita tuh suka gini bu, menganggap indah sesuatu yang ada di diri orang lain. Tapi begitu kita punya, biasa aja. Coba tuh catat. Bapak lihat teman beli handphone bagus baru, keren nih. Berapa? Ya 7,5 juta handphone dong. Begitu kita beli, harganya sama, sebulan 2 bulan gimana? Biasa aja. Betul gak sih? Iya. Kalau belum kita miliki itu seperti luar biasa, seperti wah. Begitu kita punya, biasa aja. Bu, waktu belum punya suami gimana? Dengar motornya aja. Motornya kan bunyinya aneh tuh ya. Itu motor ya yang aku. Belum punya suami. Begitu udah punya suami, biasa aja. Begitu sih Pak. Bapak waktu belum punya istri gimana Pak? Disebut namanya. Tahu nggak kamu? Itu si Tuti. Tuti beda. Begitu dinikah sama Tuti, biasa aja.
Jadi kadang-kadang sesuatu itu indah ketika kita belum miliki, ketika kita punya biasa. Itu memang udah Allah buat seperti itu. Satu jadi fana dan itu jadi ladang ujian buat kita, ya. Cuma sekian dirahmati Allah. Baik, lanjut. Yang kelima, life is temporary. Hidup itu tidak abadi. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyoba pasti akan merasakan mati. Jadi kita nih Pak akan ada ujungnya. Tepat atau lambat kita sedang nunggu ujung. Dan lucunya lagi kita sering menyimpulkan orang-orang yang usianya 70 tahun ke atas, apa kita bilang? Paling 2 tahun lagi. Sisa itu kita nggak ada yang tahu Pak. Sisa usia kita nih, itu kita nyangka orang yang 70 tahun sisanya tinggal sedikit, jangan-jangan sisanya lebih banyak daripada kita. Bisa 15 tahun lagi. Ya. Ibu-ibu berapa Bu umurnya? Paling senior ada 70? Ada. Oh ini ibu-ibu muda semua sih, paling 25 ini biasanya. Ya. Ya. Kita nggak tahu Pak. Dan Allah catat, Allah merahasiakan untuk urusan kematian ini. Ibu seneng gak Allah rahasiakan kematian ini Mbak? Harusnya bahagia. Enak kali Pak Ustadz kalau saya tahu kematian. Gak akan ada dinamika kehidupan. Coba bayangin. Andai Bapak Ibu tahu nih jadwal matinya, meninggalnya, itu gak dinamika hidup kita tuh gak bakal nyaman Pak. Ya, anggap aja Bu Wiwi. Bu Wiwi ya catat. Bu Wiwi udah tahu nih jadwal kematiannya Ramadan tanggal 4. Tahun depan lah, terlalu dekat ya, setahun. Akhirnya brokes. Jangan lupa ya, tanggal 4 bulan 4 2024 itu jadwal meninggalnya saya. Mulai itu 6 bulan, 3 bulan, sebulan udah pengen hari H mulai gelisah. Bener gak sih? Diajak mas suaminya, mah jalan-jalan. Sebulan lagi mama mau meninggal. Ya. Mah makan di restoran enak. Gak nafsu. Papa 25 hari lagi. Tuh. Udah gitu broadcast ke WhatsApp grup. Jangan lupa ya, tanggal 4 bulan 4 2024 datang. Hadirilah acara meninggalnya saya. Wah, tuh Masya Allah. Bener gak? Jelang seminggu makin gelisah. Nggak ada dinamika Bu. Bener gak sih? Ini makanya Allah rahasiakan tuh, nggak ada yang tahu. Nih yang sering ke pengajian, sering nyender-nyender duduk, hati-hati tuh. Saya pernah kabar begini, begitu pulang ditelepon, Ustadz, tadi tuh ada jemaah meninggal waktu Ustadz kajian. Loh, saya nggak tahu. Iya, jadi dia lagi nyender di tiang gitu, sambil nyatet. Panitia bebenahkan beres-beres, Bu, meninggal. Masa. Makanya saya kalau dengar pengajian lagi ngaji, menghindari tiang-tiang tuh suka itu, takut itu aja gitu. Ya. Cuma sekian dirahmati Allah. Dan ingat, sehebat apapun kita bersembunyi di tempat yang paling aman, paling steril, kalau udah jadwalnya tetap meninggal. Bahkan ada orang yang belum waktunya, nggak ada, belum jadwalnya. Ibu tahu kemarin gempa di Turki. Kebetulan anak saya qadarullah ya, kalau nggak ada halangan tahun depan akan beasiswa ke Turki. Itu dapatkan share-share video tuh. Yang menarik apa? Wah, anak 3 tahun tahu begitu dia ditemukan, dia cerita dia lagi tidur 3 hari baru ditemukan. Dia ngomong, aku tuh lagi tidur, terus aku bangun ada yang ngajakin main tuh kakak-kakak seumuran dia. Dia belum ditemukan, jadi dia nggak denger gempa, nggak tahu gempa, sampai dia di reruntuhan. Sadarnya ketika dia ditemukan orang. Allahu Akbar. Kok bisa Pak Ustadz? Belum jadwalnya meninggal. Kalau hitungan matematik harusnya meninggal, ya kan? Gitu Bu. Jelas ya? Jadi kalau orang meninggal tuh bukan masalah sebab. Oke, walaupun misteri. Misteri sebab, misteri tempat,
misteri waktu. Ini kita nggak ada yang tahu. Sebabnya macam-macam. Tapi sebab itu jangan jadi hakikat. Paham nggak? Kan masalahnya gitu. Kadang-kadang kalau udah bicara kematian, orang datang nanya, sakit apa sih? Tuh. Padahal bukan penyakit yang menyebabkan orang meninggal. Waktunya udah habis. Ya Bu ya? Saya punya tetangga dulu jantung. Pasang ring 3. Begitu kita nengok silaturahmi lah ya karena habis operasi. Tahu lagi ngapain Pak? Hanya ngerokok. Saya kaget, Pak. Bapak kan habis operasi pasang ring. Tenang aja Pak Ustaz, belum jadwalnya nggak bakal meninggal. Sekarang jantung udah pasang ring 3 ya. Pas kita kunjungi lagi ngerokok. Masya Allah. Hebat tuh. Cuma sekian dirahmati Allah. Allah rahasiakan 3. Sebabnya kita nggak tahu. Wah macam-macam lah. Yang kedua Allah rahasiakan apa? Tempatnya. Benar nggak? Ya Bu ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Apa kata Allah di surat Luqman? Bahkan kamu nggak tahu di bumi mana kamu akan wafat. Nggak tahu kita. Ustadz Adenoval orang Ciamis. Ciamis apa Tasik? Nah, hidup di Pondok Aren. Meninggal dia belum tentu di sini. Mungkin meninggalnya di Mekah atau di Madinah. Bapak yang orang Jawa datang ke sini ke Tangerang belum tentu. Jadi kita akan mendatangi tempat yang akan menjadi sebab kematian kita. Dulu ada seorang dosen begitu rapatikan, kamu datang ke Makassar isi seminar. Padahal harusnya bukan dia yang berangkat, tapi jadi dia. Jadi dekan minta dia berangkat gantiin dirinya. Seminar lah di sana. Setelah seminar ada serangan jantung, meninggal. Memang Allah takdirkan dia meninggalnya harus di Makassar. Gitu. Ya Bu ya? Bu, Allah rahasiakan juga waktunya. Kita nggak tahu Bu, kapan. Saya juga nggak tahu. Ibu nggak tahu. Mungkin saya belakangan, ibu-ibu duluan, bisa nggak? Bu, bisa nggak? Bisa. Atau mungkin ibu duluan, saya belakangan juga bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Atau mungkin saya duluan, bisa nggak? Bisa yang nyolatin ibu. Jelas ya? Oh, kita nggak tahu. Astagfirullah. Nah, cuma sekali dirahmati Allah, baik. Karena hidup antara takdir dan ikhtiar, berarti ternyata dalam hidup ini banyak takdir-takdir. Kita ditakdirkan buat mengabdi, kita ditakdirkan buat menikmati keindahan, kita ditakdirkan diuji, kita ditakdirkan fana, kita ditakdirkan gak abadi. Nah, tugas kita apa? Qul huwallazi ansyaakum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Tugas kita adalah ikhtiar mencari takdir-takdir baik. Oke, mulai masuk nih. Mulai agak panas sedikit, ya. Contoh, ya, ketika Imam Ali terjadi gempa, dia bersandar ke tembok. Lalu ada sahabat negor, ya Ali, kamu lari dari takdir Allah. Iya, saya lari dari takdir Allah yang buruk mencari takdir Allah yang baik. Ya, Umar ibnu Khattab ketika beliau akan inspeksi ke daerah Syam, lalu intelnya ngasih tahu, ya Amirul Mukminin, di sana lagi ada wabah cacar. Ibu cacar tahu nggak? Tahu. Jangan samakan cacar sekarang dengan dulu. Dulu itu belum ada antibiotik. Orang kena cacar bisa meninggal. Saking bukan takutnya. Udah dengar tuh kabar itu. Lalu Umar mengumumkan, saya nggak jadi ke Syam. Sahabat Abu Ubaidah negor, ya Amirul Mukminin, kau lari dari takdir Allah. Bener. Saya lari dari takdir Allah yang buruk dan saya cari takdir Allah yang lebih baik. Jadi Umar bin Khattab kenapa membatalkan? Itu wilayahnya apa? Ikhtiar. Pilihan dia begitu. Sehingga dia bertemu dengan takdirnya. Jelas ya? Oke. Lagi, contoh lagi. Ibu, saya mau naik angkot misalkan. Saya tahu nih. Ini yang nyupirnya, supirnya mabuk. Matanya merah. Lalu saya tahu nih supir angkotnya lagi gak bener. Tapi akhirnya saya ikut juga tuh angkot. Begitu dibawa, terjadilah dia nabrak. Bawanya ugal-ugalan, kecelakaan. Saya tertimpa kecelakaan waktu itu. Pertanyaan saya, itu takdir atau pilihan?
belum bisa bedain. Oke. Sekarang misalkan saya bawa mobil. Mobilnya bagus. Saya juga bawanya hati-hati sekali di jalan tol. Tiba-tiba orang yang ugal-ugalan nabrak saya. Takdir atau pilihan? Nah, itu namanya takdir. Jadi pilihan jelas ya. Apa bedanya takdir dengan pilihan Pak Ustadz? Takdir itu incredible, nggak bisa diprediksi. Halo? Ikhtiar bisa diprediksi. Oke, lagi contoh. Emang jam segini harus banyak contoh. Ibu punya suami ibu takdir atau pilihan? Bapak punya istri itu takdir atau pilihan? Iya. Oke, saya ambil contoh. Saya punya teman mau nikah. Begitu mau nikah diminta saran. Pak, kasih tahu dong. Saya mau curhat nih. Gimana? Itu calon istri saya tuh high cost. You know high cost, Bu? Biaya hidupnya tinggi. Buat make upnya tuh bisa jutaan. Terus gimana saran kamu? Ya saran saya sih cari aja yang lain lah. Gaji kamu cuma semua sekian juta. Bisa habis nanti. Dia bilang, kamu gimana? Saya udah susah nih, udah terlalu cinta. Kalau saya normal, kamu yakin bisa hidup sama dia? Dia high cost. Kamu udah tahu itu. Terus apa dia bilang? Ya doain aja mudah-mudahan nanti pas udah nikah berubah. Saya jelasin. Orang kayak begitu susah dirubah. Itu karena udah watak. You know? Ya, watak. Akhirnya nikahlah dia. Dapat 3 bulan, datang lagi curhat. Oh bener Fat. Gaji gue baru 15 hari habis. Masa. Emang Bu, itu bukan takdir. Kamu kan saya kasih tahu sebelumnya bahwa kelemahan istri kamu ini, dan kamu bilang alasannya mudah-mudahan berubah. Itu pilihan dia. Jelas ya? Nah, jadi hati-hati, banyak orang yang nyalakan takdir padahal itu pilihan dia. Bu, ya Bu. Nah, yang takdir tuh begini. Bapak punya calon istri, setiap diajak enak-enak gak mau. Dek, makan yuk di restoran mahal. Gak usah. Kalau punya uang tabungin aja. Dek, aku mau tugas luar kota, aku beliin oleh-oleh apa? Gak usah. Gak usah repot-repot. Belum nikah. Begitu udah nikah, borosnya nauzubillah. Halo Bu, itu takdir apa pilihan? Takdir, karena nggak bisa diprediksi. Jelas ya? Oke, lagi ya harus banyak contoh nih. Saya makan di satu restoran. Saya nggak tahu nih kalau makan ini nasi goreng ini ada minyak babinya. Saya nggak tahu. Makan aja. Nggak lama pegawainya datang. Ustadz, maaf itu nasi goreng. Kenapa? Udah habis enak. Itu ada minyak babinya. Kaget. Takdir atau pilihan? Takdir atau pilihan? Takdir, karena saya nggak tahu. Datang teman saya. Nasi goreng ini enak. Jangan dimakan. Itu ada minyak babinya. Ini udah takdir. Itu takdir pilihan dia. Pilihan, karena dia udah tahu. Karena saya belum tahu. Paham? Halo Bu? Iya. Jadi jangan pernah nyalakan takdir kalau memang itu udah pilihan kita. Halo? Orang kena stroke itu belum tentu takdir. Jangan-jangan emang pilihan dia begitu. Ya, Bapak ke dokter nih. Kata dokter, Bapak tensinya tinggi. Udah gitu darahnya mengalami agregasi. Agregasi itu pengentalan. Diabetes, kolesterol, udah komplikasi lah. Kalau orang ada gejala-gejala ini, itu rawan kena stroke. Kata dokter apa? Pak, makanannya mulai dikurangi, olahraga lah gitu. Akhirnya apa? Si bapak ini ngikutin saran dokter, ya, makannya dijaga, pola hidupnya lebih bagus. Akhirnya dia nggak kena stroke. Takdir atau pilihan? Pilihan dia. Ya. Nah, kenapa? Udah dikasih tahu dokter. Nah, takdir itu begini, udah dikasih tahu dokter, bapak nih begini ya. Akhirnya apa? Kata istri, "Pak, kok kamu habis ke dokter tapi kok makannya nggak dijaga?" Itu mah
dokter, tahu-tahu aja begitu aja. Akhirnya dia kena stroke. Takdir atau pilihan? Nah, jelas ya, Bu. Ini udah mulai pening nih ya mikirnya nih. Halo, Ibu kesini takdir atau pilihan? Hah? Pilihan. Takdir tuh gini, saya udah jelasin panjang lebar, ibu nggak ngerti, emang takdirnya susah, maaf. Beneran Mbak, wah ustadznya didatengin, ahli tafsir, nggak mudeng-mudeng tuh, waduh belajar tajwid nggak nyambung-nyambung, kok susah Ustaz, ya emang takdirnya susah nangkep, cepet lupa. Nah, ya kan? Ntar suami pulang dari sini. Ibu pulang ketemu suami. Mah, tadi Ustadz Fadi cerita apa? Ya itu tuh Pak. Tadi tuh sebetulnya bagus Pak ceramah tuh. Iya maksudnya tuh ceramah apa? Papa sih nggak dateng. Itu namanya takdir. Ya, cepet lupa, cepet hilang. Ini belum hujan, gerimis, datang geledek, oh hilang semua udah. Baik, cuma sekian dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi mohon maaf, kita kesini ini pilihan kita. Ada nggak yang sekarang habis subuh pulang lagi? Ada, itu pilihan dia. Bapak dulu di sini pun pilihan juga. Ada yang khusyuk, maham. Ada yang khusyuk sambil tidur. Nggak apa-apa, itu pilihan dia. Sambil tidur. Ngomong apa sih Ustaz tuh? Oh ya, takdir saya mungkin. Ya, hati-hati tuh. Coba sekian dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang begini, lu bingung gue sama lu, katanya orang Islam, tapi kok jarang ke masjid sih? Justru itu, saya tuh bingung, kenapa Allah takdirkan saya tuh susah ke masjid. Istri saya mah senang ke masjid, baca Quran, sholat malam tuh saya tuh berat banget, saya nggak ngerti kenapa Allah takdirkan saya begini. Hati-hati, bukan takdir, itu pilihan dia. Ya, jadi kalau bapak ngasih, ibu ngajak temen nggak mau ngaji, susah banget. Tuh alasannya gini Bu, kamu mah beruntung ya, ditakdirkan Allah tuh gampang ngaji, ngumpul ke masjid. Saya tuh susah banget. Itu bukan takdir, itu pilihan dia. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah ini penting. Oke, saya simpulkan. Apa kesimpulannya? Satu, manusia nggak bisa lepas dari takdir. Ya, saya datang ke sini tadi benar-benar sudah ikhtiar, datangnya 10 menit sebelum waktu sholat. Tapi takdir Allah berkata lain. Udah tinggal menyalain mobil, ternyata ada masalah nih perut saya nih, nggak bisa ini mah, harus dikeluarin dulu nih, daripada ntar saya gelisah ya nggak ceramah, biarin, bismillah masih ada waktu. 5 menit, 10, 7 menit sebelum baru saya jalan. Tadi niatnya pengen sampai sebelum subuh, ya gitu, biar itikaf dulu ya. Nah itu tak berdaya saya itu. Jelas Bu? Baik. Ya, cuma sekian dirahmati Allah. 2, takdir itu nggak bisa diprediksi, uncredible. Jadi hasil baik buruk itu bukan urusan kita. Kewajiban kita ikhtiar yang baik. Ibu udah ngedidik anak, sekolahin yang baik, kasih makan yang halal, cari teman yang baik. Lalu anak ini jadi anak yang soleh luar biasa, itu takdir atau pilihan? Pilihan ibu. Tapi ibu udah ngasih makan yang halal, sekolahin yang baik, cari teman yang baik, tapi ini anak gak soleh. Berarti itu namanya takdir. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya istri yang gak soleh, punya anak yang gak soleh, diajak buat baik, tapi gak mau juga. Nabi Nuh udah terbebas dari kewajiban, ya gak akan dituntut karena udah melaksanakan kewajibannya. Tapi anaknya gak mau masuk Islam, istrinya gak mau masuk Islam. Tahu nggak siapa istri Nabi Nuh? Bu, Ibu Nuh. Astagfirullah, masa lupa sih. Ya, jadi yang nanti akan diminta pertanggungjawaban ikhtiar kita tuh. Ya Pak ya? Ustadz gimana ya? Istri saya nggak berubah-berubah. Saya udah kasih contoh, saya coba ngomong yang lembut, saya udah kasih ya lebih lah, tapi kayaknya belum ya. Itu ujian Bapak, takdir Bapak. Ustadz bisa nggak saya pilih takdir yang lain? Maksud Bapak gimana? Ya kalau bisa Ustadz carilah yang solehah dikit gitu, biar diaturnya gampang. Second juga nggak apa-apa lah.
Ya, wah itu belum. Jelas, Bu? Jadi kita kesini takdir atau pilihan? Pilihan. Sampai sini ibu ngerti atau enggak takdir atau pilihan? Takdir. Alhamdulillah. Jelas, ya Ramadan besok udah buat program 30 hari, target bisa khatam 2 kali. Bisa nggak? Manajemennya kita atur. Kalau ibu khatam sekali bisa juga. Pak Ustadz, saya pengen khatam sekali aja dulu deh. Oke. Setiap waktu sholat, ibu baca Quran, ya 1 lembar ya, 2 lembar, jadi 2 halaman, 2 lembar. 5 waktu sholat itu 10 lembar. Berarti sehari 1 juz, selesai. Kalau setiap pada sholat ibu 4 lembar, berarti sehari bisa 2 juz, ya. Sebulan bisa 2 kali khatam. Tergantung pilihannya. Ibu mau habisin waktu di WhatsApp, terserah. Makanya kalau udah judulnya Ramadan, tutup. Saya biasa Ramadan udah mulai ngapus itu aplikasi yang kurang manfaat. Facebook ini tuh nggak ada. Buat jaga ya. Udah aktif dengan Al-Quran. Itu pilihan kita nih. Makanya gak usah heran, ada orang yang setiap Ramadan tuh gitu-gitu aja, nggak berubah. Itu pilihan dia. Ini fasilitas yang Allah berikan di Ramadan tuh luar biasa, tapi orang nggak mau ngambil gitu loh. Ya Bu ya. Nanti ada tarawih. Aduh saya lupa tuh kemarin. Ya memang belum takdirnya kali ya. Saya tadi niatnya ada komunikasi, nanti saya datangin Syekh dari Mesir langsung biar sholat di sini. Ya. Biar ada variasi. Nah, nggak apa-apa dari ulama-ulama. 3, pilihan hidup itu bisa diprediksi. Jadi sampai contoh lagi. Ini kadang-kadang Pak, banyak orang yang mindsetnya salah. Macet, takdir atau pilihan? Bisa takdir, bisa pilihan. Ya, oke sekarang maaf nih. Orang ngerokok, orang kena kanker paru-paru karena rokok, takdir atau pilihan? Takdir Pak Ustadz. Jadi katanya udah diprediksi, udah diteliti penyebab orang kanker paru-paru itu diantaranya nikotin. Dan itu udah terbukti 80% orang yang sering perokok kena nikotin itu kanker paru-paru. Nah, ada orang yang terus ngerokok, kemudian dia kena kanker paru-paru, berarti takdir atau pilihan? Pilihan dia. Tapi ada orang yang nggak ngerokok, dia kena kanker paru-paru, takdir atau pilihan? Takdir. Tapi Pak Ustadz, ada teman saya yang ngerokok, nggak kena kanker paru-paru. Ah itu pertolongan Allah. Itu kasuistik ya. Kadang-kadang suka begitu, enggak Pak Ustadz tuh saya nggak kena kanker paru-paru, saya ngerokok berat. Oh itu khusus yang buat Allah pilih buat saudara nggak kena. Jadi jujur ya, cuma sekian dirahmati Allah. Sebelum saya tutup cerita dikit. Jadi pernah satu hari saya baru pulang dan qadarullah 5:30 menjelang maghrib baru keluar tol Pondok Aren. Keluar akhirnya nggak dapat maghrib lah, di sholat di masjid mana tuh Bani Umar sholat. Pulang pas maghrib dari situ udah ngerayap Pak, innalillahi ya Allah, ke arah rumah saya ya di arah Jombang Rale. Terus udah tuh sambil istighfar, astagfirullah. Saya baca grup RT kan, ada informasi terupdate. Sekarang nggak perlu nonton TV, saya tahu banjir di mana tahu, dari RT aja. Lewat ini Puri banjir, jangan lewat situ. Wah sudah, infonya udah valid nih, fix. Oke. Saya cari jalan alternatif, macet lagi. Apa yang terjadi? Di grup RT udah panas tuh. Wah emang takdir tinggal di sini mah, macet banjir gitu. Saya nggak menyebut itu takdir. Datang polisi ngetok kaca. Pak, mau kemana Pak? Ya mau pulang lah. Saya bilang mau kemana? Bapak kok lewat sini? Saya Pak dari sini Bapak nih mobil Bapak sampai jalan kampung. Saya udah nyelisir, nggak ada yang gerak Pak. Dan saya tahu itu udah penyakit di situ tuh, susah gerak. Bisa jam-jaman 2-3 jam. Padahal kalau jalan normal cuma 20 menit, itu 3 jam. Akhirnya apa? Ya udah Bapak lewat itu aja Pak. Justru saya menghindari lewat jalan utama, di situ ada banjir. Saya tahu itu banjirnya nggak tanggung-tanggung tuh, bisa 1 meter
paling rendah 50 cm, nggak bisa lewat mobil. Oh gitu ya Pak, ya udah terserah Bapak lah, polisi juga nggak bisa solusi kan. Istighfar ya Allah, saya masuk tol lagi ya, ngasih map. Ini hari ini kalau lagi macet map tuh kadang-kadang butuh juga. Masuk tol, cari jalan lain, cuma setengah jam, nyampe. Alhamdulillah 10 menit sebelum Isya sampai rumah. Seneng lihat baca grup RT. Memang takdir saya kejebak macet. Bukan takdir, itu mah pilihan saudara. Udah jelas di situ macet. Betul nggak? Iya. Bu, Bu. Alhamdulillah. Baik. Tugas kita ikhtiar mencari takdir-takdir baik. Kenapa kita perlu pengetahuan tentang kesehatan? Karena kita ingin sehat, makanya harus tahu. Halo Bu, karena Ibu kalau bangun pagi, Ibu udah mandi belum kalau tadi tahajud? Belum ya? Oh kayak. Kalau yang nggak biasa bingung ya. Saya biasa mandi jam 3, setengah 3. Pak Ustadz rematik, itu mas, beda caranya. Ya, minum air putih hangat, itu normal. Baik, dan hasil itu urusan Allah. Oke. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? 1, 2. Oh, bismillah. Naktirnya minum air putih dulu. Ya Bu, gimana Pak? Silakan Pak, Masya Allah. Baik, gini, benar. Kan tadi saya udah jelasin di awal, takdir itu ketentuan yang berlaku pada diri kita maupun alam semesta. Ada ketentuannya, ada ukurannya, ada takarannya. Oke, perut kita nih Bu, Pak, udah ada ukurannya. Begitu kita ngisi dengan ukuran yang berlebih, apa yang terjadi? Kita jadi muntah, nggak nyaman, sholat juga, nguap terus. Ya, ini ada ukurannya. Gimana supaya kita takdirnya bisa berubah itu, bisa sholat saya nyaman? Berarti makannya dikurangin, itu ikhtiar kita tuh. Berarti bisa berubah kan? Bisa. Contoh, ada orang pengen sholat malam, Pak Ustadz kenapa saya susah sholat malam? Saya kasih terapinya. 1, makannya jangan terlalu banyak. Kalau biasanya 1, ini jadi 3/4, sedikit aja. Ya, alam. Yang kedua, tidurnya jangan terlalu malam. Mau bangun jam 3, tapi tidur jam setengah 11, nggak bisa. Kalau yang nggak terlatih itu nggak bisa. Ya, udah gitu ikhtiar lagi. Apa? Pasang alarm. Kan Ibu kan sering pasang alarm kan? Supaya apa? Supaya bangun, supaya bunyi. Iya, pasang alarm tuh supaya apa? Bunyi. Dengan bunyi itulah Ibu bangun. Yang lucu udah pasang alarm ngeliat, oh baru jam segini, masih ada waktu. Terus bunyi lagi, oh itu biasa gitu kan. Nah itu ngikutin terus bisikan setan tuh gitu, lawan, harusnya dilawan. Nah, kita mau gapai takdir yang baik, maka rubah ikhtiarnya dengan ikhtiar yang baik. Paham ya? Apapun. Tapi ketika kita sudah ikhtiar yang baik, hasilnya tidak sesuai yang baik, tidak sesuai yang kita inginkan, nah itu namanya takdir. Kita nggak berdaya. Nobody perfect, man. Wah, tidak ada yang sempurna. Dulu ada dosen saya, akhirnya dia nggak menikah sampai wafatnya, tahu pengen cari istri yang sempurna. Bebetnya bagus, soleha, cantik, anak orang kaya. Susah. Nih kayak anak muda yang mau belum pada nikah nih, itu kan mimpinya tuh, Ustadz saya pengen tuh punya calon istri ya, soleha, cantik luar biasa. Terus kalau bisa anak orang kaya, perusahaannya banyak, bapak ibunya tuh udah tua banget. Udah gitu anak tunggal, itu Pak Ustadz.
Tapi kan nggak begitu hidup, bener nggak? Nah, itu Pak ya. Ada yang tanya, Pak Ustadz, takdir tuh bisa dirubah? Bisa. Salah satunya adalah dengan kekuatan doa, bisa. Nah masalahnya kadang-kadang kita suka ngukur takdir Allah tuh dengan persepsi kita. Paham gak mas saya? Jadi gini, saya pengennya jalan nih lancar aja nih mindset kita, tapi Allah berkehendak lain. Akhirnya apa? Kita berburuk sangka bahwa ini takdir gak baik. Sebetulnya takdir itu jadi baik tergantung kitanya menyikapinya. Betul kan? Sekarang ibu kan dalam rumah tangga tuh suka ada aja istri nasihatin suami, boleh gak Bu? Boleh. Yang tidak boleh nasihat yang berisi kesombongan, itu gak boleh ya. Jadi sombong dalam kesolehan. Ibu lihat suami lagi nonton TV aja, lagi buka WhatsApp, udah azan Isya, Pah udah azan, sholat sebentar mah tanggung, papa jangan lama-lama sholat. Boleh, bagus kan nasihat istrinya? Bagus ya. Itu cuma kan kalau ibu nggak berhenti di situ, masih koma, belum titik. Udah dengar azan, nasihatin, Pah udah Isya, sholat dulu. Nah, kalau ibu mah nggak berhenti di situ, masih ada lagi lanjutannya. Papa tahu nggak, mama nih ya, 13 tahun nikah sama papa, itu nggak pernah sholat Isya telat. Hati-hati tuh, ya. Nah, tuh sombong dalam kesolehan. Mana ada, mama pernah lihat ya aku telat? Hati-hati. Nasihatnya bagus, cuma ada kesombongan, nah itu nggak boleh. Jelas ya? Lagi cukup? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dirahmati Allah. Semoga pertanyaan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita doa dan munajat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran hamdan na'im yafnika fi mazidah. Ya rabbal hamdu wa lakal mulk wa lakal syukru kama yanbaghi li karim azim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya Ghafur ya Wasi'ur Rahmah ya Wasi'ul Maghfirah. Ya Allah ya Rabbana, berkailah pertemuan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhai, pertemuan yang Engkau sukai, pertemuan yang membuat kami makin hari makin yakin kepadamu, makin yakin dengan semua janji-janjimu, makin yakin balasan yang sempurna darimu, sehingga hati kami tiada pernah berharap selain hanya kepadamu. Ya Allah, ampunilah solat-solat kami yang jarang khusyuk, amal-amal kami yang tidak sempurna, sedekah kami yang masih kikir. Ya Allah, ampuni jikalau hati kami masih menyimpan kebencian kepada saudara kami kaum muslimin, kepada tetangga kami, kepada suami kami, kepada istri dan anak-anak kami. Kami mohon ya Allah, berkahilah di akhir bulan Sya'ban ini untuk kami. Sampaikan kami untuk menikmati jamuanmu di bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, kami ingin diampuni ya oleh-olehmu, kami ingin dijaga olehmu, kami ingin taat kepadamu. Cabut dari hati kami keinginan untuk bermaksiat ya Allah, gantikan dengan kesungguhan dalam taat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni jikalau selama ini kami sering berburuk sangka kepadamu ya Allah. Ampuni jikalau kami sering meremehkan kekuasaanmu, atau ampuni jikalau kami sering meragukan kebenaran janji-janjimu. Ya Allah ya Rabbana, tuntun agar di bulan Ramadan membuat kami makin lebih baik, makin soleh diri kami, makin ikhlas hati kami, makin bersih hati kami, makin mulia akhlak kami. Tuntun ya Allah agar Ramadan menjadi Ramadan terbaik bagi sisa usia umur kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jemaah sekalian, mohon maaf lahir batin. Illal kaufi amanillah billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى